Dit, gue mau nanya deh. Apa tuh? Menurut lo, semua orang tuh berhak mendapatkan maaf nggak sih? Tergantung sih. Tergantung siapa orangnya sama siapa yang ngasih maaf. Oh, jadi menurut lo nggak bisa semua orang? Kali deh. Gue juga sama sih. Apa tuh? Ya semua orang tuh boleh kita maafkan, kecuali satu. Koruptor. Lo nggak bisa maafin koruptor. Kenapa? Ya itu, coba saya kali ya. Oke, karena kartu udah di tangan kita, Nah, maka langsung kita mainkan di flip side. dari sekian banyak kasus korupsi, kenapa? Ini kan selalu hukumannya itu kurungan, kurungan lagi. Terus mau sampai kapan gitu? Yang jadi masalah adalah setelah dikurung, terbebas, tidak ada aset yang kembali ke negara. Ikram Putra, nih gue kasih tahu ya, namanya ide, bukan cuma ide, bahkan ini keputusan, kebijakan, itu pasti adalah dasarnya. Pak Yusril Iza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM, itu bilang, sistem peradilan buat kasus korupsi yang selama ini berjalan, itu udah KUHP era kolonial. Artinya apa? Artinya udah banyak hal yang perlu diperbarui. Terus kalau kita masih mengacu ke peraturan yang sekarang, itu lebih mengedepankan pendekatan retribusi alias balas dendam. Ujungnya apa? Ujungnya ya kurungan lagi. Padahal KUHP itu udah ada pembaruannya, Kram. Di UU nomor 1 tahun 2023. Nih, itu ada yang namanya ruang rehabilitasi dalam penegakan hukum pidana. Memang ruang-ruang ini masih belum diakomodasi sebegitunya buat aturan pemberantasan korupsi. Tapi pemerintah bakal ngubah itu nggak cuman nekanin ke pemenjaraan atau kurungan aja. Karena sifatnya balas dendam lagi. Jatuhnya kan kayak gitu terus. Dan lagi-lagi itu kan udah warisan kolonial Belanda. Relevansinya ke sistem hukum sekarang udah jauh, perlu banyak ditinjau lagi. Fokusnya yang perlu ingat juga adalah pemulihan keuangan negara. Nih, jadi targetnya kalau si pelaku korupsi ini ngembaliin aset dan dana yang dia ambil, negara itu bisa mulihin kerugian negara lebih cepat, jauh lebih cepat daripada ngurung orang. Salah satu alasan lain pemerintah dorong keadilan restoratif di kasus korupsi, realitanya sih selama ini hukuman badan alias penjara itu nggak ngasih efek kira juga, jadi ya ngapain gitu. Terus para terdakwa korupsi nyatanya tetap aja kaya-kaya aja habis keluar penjara. Modusnya mereka itu korupsi, divonis, terus ngajuin PK di DMA, terus hukuman dikurangin, pembebasan bersyarat, habis itu masih kaya, Kram, dari hasil korupsinya. Makanya pemerintah ingin bikin formula gimana caranya supaya korupsi ini bisa dicegah dan bikin efek jerah pelakunya. Salah satunya lewat keadilan restoratif di tindak pidana korupsi. Itu sistemnya mereka bukan terus dibebasin gitu aja dong. Ada kewajibannya itu ngembaliin semua hasil tindak korupsinya dan segala bentuk keuntungan yang dia udah dapetin. Nah ini kan kalau diimplementasikan, ini bisa bikin upaya pemberantasan korupsi jadi lebih efektif. Dan pengembalian aset negaranya juga akan berjalan lebih maksimal lagi. Terus kalau hukuman pengembalian dana, kerja sosial atau kompensasi publik tuh, lu percaya atau enggak, itu bakal lebih efektif daripada hukuman penjara yang nggak memulihkan kerugian negara. Dapatnya apa? Dapatnya malah ngebiayain orang di dalam kurungan. Iya, tapi nilai pengembalian uang ke negara itu seringkali jauh di bawah nilai korupsinya. Restoratif justice memang sih diprediksi dapat menghasilkan keadilan yang bersifat to restore, yang artinya dapat memungkinkan para pihak yang berkonflik dan terdampak dari kejahatan tertentu ikut berperan mengembalikan situasi dan kondisi yang rusak sebagai akibat dari adanya tindak pidana. Tapi implementasi restoratif justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia belum dilaksanakan secara menyeluruh dan terintegrasi. Karena apa? Karena restoratif justice sendiri belum secara menyeluruh dipahami oleh penegak hukum pada tiap tingkatan. Dan juga adanya ketidaksinkronan pemahaman restoratif justice pada subsistem peradilan pidana ini dapat berakibat signifikan bagi tujuan dari sistem peradilan pidana itu sendiri. Sehingga hal ini berdampak pada kerugian yang akan ditanggung oleh sistem peradilan pidana kita.
Pada akhirnya ini menjadi kendala dalam mengembalikan nilai keadilan bagi masyarakat yang secara tidak langsung menjadi korban tindak pidana korupsi di samping negara sebagai korban utamanya. Sejatinya, uang yang dikorupsi oleh pelaku korupsi merupakan uang negara untuk kepentingan rakyat, sehingga korupsi merupakan pencurian uang rakyat. Nah, gagasan restoratif justice ini telah diformalkan dalam United Nations Convention Against Corruption yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang ratifikasi UNCAC. Jika restoratif justice hanya ditujukan pada pengembalian aset secara kuantitatif yang diambil oleh negara melalui putusan pengadilan, hal ini tidak memadai. Oleh karena itu, penerapan restoratif justice pada tindak pidana korupsi harus dilihat per kasus secara khusus. Kekhususan dapat dipertimbangkan dari nilai kerugian negara yang wajib dikembalikan melalui aset recovery. Daripada masuknya nol dan ada biaya-biaya lain dari penanganan pelaku selama ditahan, mendingan ada baliknya kan. Jadi kita fokus aja sama pencegahan kerugian negara yang makin gede. Kram, lu mesti inget juga dong, kalau pemberantasan korupsi, apalagi di Indonesia ya, itu seringkali disalahartiin. Lu inget deh, nih ya, banyak banget kan pejabat atau tokoh yang bilang, KPK, jangan sering-sering OTT alias operasi tangkap tangan. Karena bikin iklim investasi dan orang-orang yang mau bikin bisnis, bakal banyak yang tarik ulur, bahkan bisa mundur. Kalau udah gitu, perusahaan jadi bangkrut. Karena ya banyak pemilik atau direkturnya terjerat kasus korupsi. Nah, padahal pemberantasan korupsi itu bisa dibikin benar-benar ngerugiin pelakunya. Bukannya entitas ekonomi yang jadi TKP-nya, kayak yang berlaku di negara-negara lain. Contoh nih ya, ada mantan dirut Garuda Indonesia, Emersia Satar, yang disuap perusahaan pesawat terbang Amerika Serikat. Dia kan disuap sama Boeing. Nah, tapi pemerintah Indonesia udah menghukum Emersia Satar dan minta buat pihak Amerika sana buat menghukum si penyuap. Tapi pemerintah Amerika udah ngasih pernyataan kalau bakal meriksa perusahaan dan mecat direksi yang kemudian terlibat penyuapan itu. Terus bakal perbaikin sistem supaya penyuapannya nggak terulang. Perusahaannya masih jalan sampai sekarang. Beda sama di Indonesia, kalau pengusaha udah ketahuan korupsi, semua rekeningnya diblokir. Habis bulan rekening buat bayar gaji nggak bisa dibuka, pengusahanya ditangkap, terus ditahan, harta asetnya disita. Akibatnya perusahaannya bangkrut, karyawannya nganggur, negaranya dapat pajak, terus apa yang bisa kita dapat dari pemberantasan korupsi kayak gitu? Makanya, kalau sistem keadilan restoratif ini diberlakukan, arahnya bukan lagi hukuman badan. Hukuman fisik itu udah makan biaya, ada beberapa kerugian. Tapi arah itu lebih gimana kita mencegah kejadian kerugian negara lewat aset recovery atau pemulihan aset. Dan artinya, kalau ini berjalan, perekonomian sama keuangan negara bisa pelan-pelan lebih baik lagi. Salah satu usulannya cukup menarik loh. Ada wacana keadilan restoratif itu dikasih ke kasus tindak pidana korupsi tertentu. Seperti misalnya pelakunya bikin kerugian negara skala kecil. Karena kalau skala kecil diproses dengan sistem yang lama, itu malah bisa bikin negara lebih boncos lagi. Karena pemproses hukum kan nggak murah ya. Terus kalau mereka aparat desa yang korupsi karena nggak tahu aturan-aturan juga bakal diberlakukan hal yang sama dong. Nggak worth it antara kasusnya sekian sama biaya hukumnya sekian. Menerapkan restoratif justice kepada para koruptor itu sama saja membuka peluang terjadinya penyelewengan. Sering terjadi penyelewengan. Nah, kalau tadi kan di tingkat pengadilan ya, di sini gue mau jelasin bagaimana restoratif justice ini memiliki celah yang sangat besar di tingkat kepolisian. Penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme restoratif justice di tingkat kepolisian diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan restoratif. Mengenai posisi kepolisian sebagai mediator dalam penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif ini, didapat dalam beberapa perkaranya cenderung mendorong atau memaksakan salah satu pihak untuk menyetujui penyelesaian perkara dengan pendekatan restoratif justice. Sehingga pelaku atau korban itu seperti dipaksa gitu untuk menyetujui penyelesaian perkara dengan mekanisme ini.
meskipun tidak sepenuhnya disepakati oleh pihak satunya. Nih ya, gue kasih tahu, ada beberapa perkara pidana yang diselesaikan melalui restoratif justice seperti pencurian, penipuan, penggelapan, penganiayaan ringan, kekerasan dalam rumah tangga. Pokoknya nggak ada larangan kekerasan seksual di sana. Tapi apa? Nyatanya nih, ada kasus-kasus kekerasan seksual di mana misalnya ada kakek yang melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur, malah diupayakan penyelesaiannya di luar pengadilan dengan restoratif justice. Kan ngaco banget. Udah gitu, uang damai hanya berkisar 10 juta sampai 20 juta rupiah saja. Seharusnya keadilan dengan restorasi ini dilakukan penyelesaiannya secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka, dan pihak lain yang terkait dalam suatu pidana secara bersama-sama untuk mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Jadi menurut gue sih, penetapan keadilan restoratif ini seharusnya dilakukan oleh hakim komisaris sehingga dapat lebih memiliki kekuatan hukum dan penyelesaiannya memiliki perspektif keadilan yang lebih luas. Hal ini diperlukan untuk mencegah juga tuh adanya penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum yang pelaksanaan kewenangannya kadang tidak diimbangi dengan mekanisme yang jelas dan berkapasitas hukum. Loh, tapi lu mesti ingat juga, kalau setiap pelaku diberlakukan hukuman badan, yang terjadi apa? Oh, para kapasitas lapas. Mau ditaruh di mana orang-orang? Lu jadiin sarden? Nih, gue kasih tahu sekali lagi ya, keadilan restoratif itu ngasih terobosan soal penegakan hukum karena ngubah paradigma hukum yang tadinya keadilan retributif jadi keadilan restoratif alias pemulihan. Terobosannya di mana? Terobosannya ya di penegakan hukumnya dong. Terus keadilan restoratif juga bantu ngurangin persoalan kelebihan atau over capacity lapas dan rutan. Jangan dipikir orang masuk ke dalam kurungan atau penjara itu nggak ada biayanya. Itu kan operasional dari lapas-lapas itu dari mana lagi? APBN lagi. Coba deh bayangin, kalau kita ikut aturan yang sekarang. Aturannya itu kita ambil dari data Kementerian HAM dan Imigrasi. Lapas, kapasitasnya katakanlah 130 ribuan orang. Tahanan ya. Sekarang, saat ini di Indonesia itu, dalam satu lapas bisa ada lebih dari 2 kali lipat kapasitas maksimalnya. Kapasitas yang harusnya 130 ribuan doang, diisi sama 280 ribu tahanan. Gila kan? Makanya, penyelesaian perkara pakai sistem mekanisme keadilan restoratif harapannya bisa ngurangin masalah over capacity rutan dan lapas. Mau bagaimanapun, kalau yang namanya berlebihan itu udah gak akan benar. Walaupun nggak apple to apple, di kasus yang lain, di UU Narkotika itu juga udah mulai diberlakukan loh. Jadi nggak cuman kalau ada yang pakai narkoba, langsung masuk kurungan. Pemerintah tuh bakal lebih merhatiin aspek kesehatan dengan ngobatin pecandu narkoba. Cuman bukan jadi alasan lu pakai narkoba juga ya. Emang harus diakuin ada kendala di mana masing-masing lembaga penegak hukum kayak kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Agung atau MA itu ya, pasti punya aturan sendiri-sendiri soal pelaksanaan keadilan restoratif. Harapannya ada nih pedoman bersama buat penegak hukum dalam ngejalanin keadilan restoratif. Kalau koruptor kita maafkan, kita hukum dengan lebih ringan dengan alasan restoratif justice apapun itu, ya, itu sama saja menghilangkan efek jera. Kalau alasannya untuk mengurangi jumlah tahanan di penjara, kayaknya kurang pas ya. Karena dengan restoratif justice sendiri justru mengurangi efek jera. Ini nih kritik utama terhadap pendekatan ini. Kalau sistem hukum tradisional sering menggunakan hukuman berat seperti penjara atau denda besar untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah orang lain melakukan pelanggaran serupa, nah kalau dalam restoratif justice fokusnya kan lebih ke pemulihan hubungan dan perbaikan atas kerugian yang terjadi, sehingga pelaku mungkin tidak merasakan konsekuensi yang cukup berat. Begitu juga dengan pelaku kejahatan, mungkin mereka merasa bahwa konsekuensi dari perbuatannya tidak terlalu berat dalam proses restoratif justice dibandingkan dengan hukuman penjara. Hal ini dapat menciptakan kesan bahwa pelanggaran hukum tidak memiliki dampak serius bagi pelaku. Udah gitu, dalam pendekatan restoratif justice, ancaman hukuman seringkali diabaikan, sehingga pelaku tidak selalu terhalang untuk mengulangi tindakan mereka. Nah, jadi restoratif justice sangat bergantung pada kesediaan pelaku untuk bertanggung jawab dan memperbaiki kesalahan.
Namun, jika pelaku tidak benar-benar menyesal atau memiliki niat untuk memperbaiki diri, mereka mungkin hanya memanfaatkan proses ini sebagai cara untuk menghindari hukuman berat. Efek jerah itu kan tujuannya juga memberi contoh kepada masyarakat bahwa pelanggaran hukum akan dihukum dengan tegas, ya kan? Apalagi untuk koruptor. Gue sih lebih setuju kalau koruptor dihukum mati aja sekalian. Jadi gimana Stancers? Kalian setuju atau enggak para pelaku korupsi diberlakukan restoratif justice? Kalau setuju, kalian pilih flip. Kalau tidak setuju, silakan pilih side. Jangan lupa like dan subscribe di Stance ID untuk menikmati video-video seperti ini.